Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh, Saudara, mensimulasikan diri seolah-olah kita sudah meninggal dunia dan berhadapan dengan Tuhan di hadapan pengadilannya. Apa yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapannya? Kita harus mensimulasikan diri seolah-olah kita sedang berhadapan di hadapan Bapa, Saudara. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Bagaimana kalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang telah engkau lakukan? Apakah jawab kita? Atau apa yang harus kita lakukan saat kita ditemui Tuhan tidak layak masuk di kerajaannya? Bagaimana kalau Tuhan menemukan kita bercacat, bercelah di hadapan? Apa reaksi kita saat berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah? Hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele, Saudara. Karena yang pertama yang Saudara harus perhatikan bahwa kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Tidak tahu, Saudara, kapan hari kematian. Jangan tunggu nanti lalu mencoba mensimulasikan diri. Milikilah sikap berjaga-jaga. Tuhan tentu menghadirkan saya di hadapan saudara, di depan kamera, sebagai pengingat kepada saudara sekalian. Karena setan ini begitu picik-licik bagaimana membuat seseorang tidak memperkarakan akan hal itu. Tiba-tiba meninggal dunia tanpa mempersiapkan diri berhadapan dengan Allah. Kalau seseorang saja sejak di bumi ini, ketika dituduh telah melakukan kejahatan, apalagi yang hari-hari ini pemerintah sedang tentu melalui BPK atau KPK, Kejaksaan Agung, polisi, atau melibatkan semua elemen untuk mencari pejabat-pejabat yang korupsi. Nah, itu menggetarkan. Tentu mereka yang tersangka akan berusaha menyediakan, mempersiapkan segala berkas-berkas untuk mempertanggungjawabkan di pengadilan. Baik di hadapan polisi, KPK, di kejaksaan. Mereka akan mempersiapkan semua berkas-berkas. Ditopang dengan pengacara untuk bisa membela perkara mereka di hadapan kejaksaan atau di pengadilan. Itu saja, saudara, sudah rumit. Apalagi kalau seseorang berdiri di hadapan pengadilan, lalu tidak mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sejak kita di bumi ini. Kita bukan makhluk gratis, tapi kita makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki tujuan untuk melakukan kehendak Bapa. Bahaya kalau Tuhan pada akhirnya ketika memanggil kita pulang, lalu didapati kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan.
Jangan menunda, saudara. Penundaan-penundaan ini akan mengancam saudara di kekekalan. Orang yang terbiasa menunda, nanti mau berjuang kalau sudah mau deadline, terlambat. Makanya dilatih dari perkara-perkara kecil. Jangan menunda. Perjumpaan dengan Tuhan jangan ditunda, saudara. Kadang kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan ya, ini kan simulasi. Saudara sudah berkata, Tuhan aku jam 4:30 aku harus sudah bangun dan mau bertemu dengan Engkau. Alarm di handphone Anda setel jam 4 saya sudah harus bangun. Begitu bunyi tering, tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit, tertidur saudara pulas. Begitu kaget bangun tinggal 1 menit. Saudara kelabakan. Kelabakan. Apalagi kalau streaming begini saudara, terlambat bangun, wah sudah. Apalagi kalau kelas saya sebagai pemimpin doa yang harus duduk doa, lalu saya tidak berdoa terlebih dahulu, bahaya. Saya paksa diri. Jangan sampai kita membiasakan diri alarm yang membangunkan kita. Harus Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bicara bangun, bangun. Saudara harus menaklukkan dagingmu. Paksa dia untuk menderita kamu. Kalau kamu tidak membiasakan dirimu menderita mencari Tuhan, kamu tidak akan dilayakkan masuk di kerajaan. Tubuh kita ini saudara sementara bro. Kita harus perbudak dia mencari Tuhan. Jangan sampai saudara nanti dibangunkan oleh azan. Azan yang ada di masjid, baru saudara bangun. Itu memalukan bagi orang Kristen. Nanti sudah azan atau apa ya? Ya. Sudah sholat itu tetangga kita sudah teriakan di corong baru saudara bangun. Itu sebagai tanda saudara tidak mencintai Tuhan. Dagingmu lemah. Tidak engkau biasakan dia mencari Tuhan. Sayang saudara. Saya tidak main-main bicara ini. Suatu hari nanti tubuhmu tidak berdaya. Bahkan kalau mau menyembah Tuhan pun tanganmu tidak terlatih. Malas menyembah, malah engkau kunci, ditaruh di bawah kaki. Karena tidak terbiasa mengangkat. Nanti sudah karena stroke baru mau paksa angkat baru. Coba paksa tubuhmu. Perbiasakan dia cari Tuhan. Perbudak dia. Jangan dimanjakan. Jangan ada penghalusan dalam mencari Tuhan. Perbudak dia selama dia masih berfungsi media sementara ini. Karena ada satu saatnya dia akan makin hari makin merosot dan tidak berdaya lagi. Tapi Allah menyediakan tubuh yang baru menggantikan tubuh ini. Saya bicara ini terserah saudara mau terima atau tidak. Saya bicara setegas-tegas mungkin. Anda tidak mengikuti doa pagi saya ini pun juga saya tidak terganggu. Karena saya bicara ini dari pengalaman hidup. Dari medan perang yang sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Bukan dari perpustakaan yang saya copy paste lalu ditaruh dalam pikiran dan membagikan kepada saudara. Tapi melalui pengalaman hidup. Bagaimana saya mencari Tuhan terseok-seok. Karena setan menipu kita dengan kesibukan. Keasikan scroll-scroll di gadget itu pun cara setan membuat memanjakan daging kita. Sehingga pada waktu kita mau bangun kita sudah tidak punya
hasrat gairah yang kuat untuk bangun lebih awal mencari Tuhan. Nanti alarm yang kasih bangun. Saya tahu, saya sering begitu loh saudara. Khotbah ini bukan hanya ditujukan kepada saudara, juga kepada diri kita sendiri, kepada diri saya sendiri. Karena firman itu pedang bermata dua, baik kepada diri saudara saya maupun juga kepada saudara sekalian. Ayo kita sama-sama mencari Tuhan, perbudak tubuh kita ini. Kita jangan manjakan dia mencari Tuhan. Jangan terlambat saudara. Jangan terlambat. Yohanes pasal 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kita harus, jamak, semua kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Wah. Saudara, kita punya panggilan yang berbeda-beda. Jangan kerajinanmu kendor, saudara. Melayani Tuhan. Jangan manjakan tubuhmu ini. Ajak dia untuk mengikuti jalan Via Dolorosa. Untuk menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing kita. Supaya ketika kita berhadapan dengan Tuhan di kekekalan, ada kesiapan, ada berkas-berkas yang kita bawa di hadapan Tuhan. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Ada ref itu bagus sekali. Apa ref ya lagu itu? Sampai rumah Bapa nanti, ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Layak nak kita mencium kaki Tuhan yang berlubang paku? Kita tidak mau menderita. Kita hanya memanjakan tubuh kita ini dengan jalan-jalan pergi wisata di mana-mana. Tapi kita tidak mau menderita dalam panggilan pelayanan kita masing-masing. Jangan berdalil. Memiliki dalil-dalil. Ya semua kan apa yang kita lakukan itu kan pelayanan, kita kerja. Semua orang juga bisa kerja, cari duit semua orang. Tapi ada panggilan khusus kepada kita. Selain menyucikan diri, hidup seperti Kristus hidup, juga melayani jiwa-jiwa. 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, hidup ini singkat. Jangan sia-siakan saudara. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Amin.